Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di NH Galeri Literasi. Terima kasih telah mengklik video ini. Sekarang saya akan menceritakan tentang cerita inspiratif dari seorang Muhammad Imron Tahir. Beliau adalah bos Indoraya Optik di Jakarta. Penasaran dengan kisah hidupnya? Yuk kita simak video berikut ini. Muhammad Imron lahir pada 18 Oktober 1975 dari keluarga sederhana. Pria 7 bersaudara ini berasal dari Desa Moromboh, Kecamatan Kuanyar, Bangkalan, memiliki kegigihan tinggi mencapai kesuksesan. Dia tidak pernah patah arang meski ujian hidup menghampiri. Keterbatasan ekonomi keluarga tidak membuat dia minder. Bahkan Muhammad Imron harus menerima kenyataan pahit, yakni tidak bisa melanjutkan sekolah setelah lulus dari SDN Moromboh 3 pada 1987. Muhammad Imron sempat menganggur. Dia tidak bisa melanjutkan sekolah lantaran kedua orang tuanya tidak memiliki biaya. Dia telat 2 tahun masuk SMPN 1 Kuanyar pada tahun 1990 karena saat itu kakaknya sedang menempuh pendidikan tinggi. Kegigihannya menjadi orang sukses terus berkobar. Anak kelima dari pasangan Thohir dan Mihani ini berhasil lulus SMAN 1 Kuanyar pada tahun 1996. Berbekal ijazah SMA dan pengalaman selama di desa, dia merantau ke ibu kota. Siapa yang menyangka bahwa Muhammad yang pemalu dan susah berkomunikasi dengan orang baru ternyata bisa menjadi seorang sales yang sukses. Saat itu Muhammad Imron sudah merasa itu adalah pencapaian yang luar biasa buat perantau sepertinya. Muhammad sudah berhasil melawan keterbatasan dan kelemahannya sendiri. Keberhasilan dia menjadi sales tentu tidak lepas dari kerja keras dan juga untayan doa-doa yang senantiasa dipanjatkan orang tuanya di kampung halaman. Doa dari seorang ibu yang dipanjatkan hampir di setiap malam dan dalam setiap keadaan. Usaha dan kekuatan doa adalah dua kata kunci yang bisa menjelaskan semua pencapaian dan keberhasilan. Itu juga yang telah menumbuhkan rasa kepercayaan dirinya untuk terus maju dan mencapai keberhasilan. Di tahun 2007, bisnis yang dirintis Muhammad dihadapkan pada berbagai rintangan, kendala, dan ujian, mulai dari modal usaha hilang, persaingan bisnis tidak sehat yang menyebabkan dia tidak mendapatkan barang dagangan, hingga kondisi ayah yang sakit dan adik bungsunya yang terjatuh dari sepeda motor dan harus dirawat di rumah sakit. Pendek kata, saat itu Muhammad sedang mengalami fase jatuh bangun terberat dalam mengembangkan usahanya. Suatu ketika, Muhammad mendapatkan barang dari salah satu pemborong kacamata. Barang yang diberikan pada Muhammad saat itu adalah jenis kacamata yang sudah lama atau tidak tren dan sudah jarang dipakai oleh orang. Sang mitra pedagang meminta Muhammad untuk menjual kacamata model lama itu kalau masih ingin mendapatkan barang dagangan darinya. Mau tidak mau, Muhammad pun membawa kacamata usang itu ke tokonya. Berkat kegigihan dan ketulusan doa yang selalu dipanjatkan, Allah pun menunjukkan kasih sayang dan kuasanya pada Muhammad. Kacamata model lawas ludes terjual, dan awal kesuksesan dari grosir Indoraya pun dimulai. Masya Allah. Rekan-rekan bisnis yang banyak membantu Muhammad mulai datang silih berganti. Tuhan mengirim seorang pemuda bernama Ahmad, salah satu keponakan Muhammad yang diminta untuk menghandle toko kacamatanya. Ahmad ini orangnya lincah dan gesit, berpikiran cemerlang dan mempunyai kemampuan bisnis yang hebat. Kalau stok barang di toko tinggal sedikit atau barang yang baru belum sampai, Ahmad akan menyusun kotak-kotak kosong tempat kacamata itu dengan rapi di tokonya agar seolah-olah ada isinya. Untuk membedakannya, kotak yang masih ada isinya itu akan dia tandai.
Kelebihan Ahmad yang lain adalah kepandaiannya dalam memikat pembeli sehingga toko kacamata Indoraya mulai ramai dan para pembeli mulai berdatangan. Peranan Ahmad cukup besar dalam mempromosikan produk Indoraya. Ahmad mulai memperkenalkan dan menjual produk kacamata Indoraya melalui semua media online. Kerja keras dan semangatnya untuk memajukan grosir Indoraya memang harus diacungi jempol. Harus saya akui bahwa cara berpikir dan cara Ahmad mengelola grosir Indoraya lebih jenius dari Muhammad selaku pemilik Indoraya. Usaha kontak lens atau softland di Indoraya juga merupakan ide dari Ahmad. Bahkan saat ini toko kontak lens Indoraya memiliki customer yang jauh lebih banyak dibanding grosir Indoraya. Mau tidak mau, Muhammad pun kembali membuka toko baru lagi, satu untuk softland dan satu lagi untuk optik. Selama periode 2007 sampai 2008, bisnis Muhammad mulai menunjukkan perubahan yang pesat. Kalau awalnya dia hanya mampu membeli sepeda motor, maka sekarang sudah bisa membeli rumah dan mobil, serta menambah karyawan. Jalan-jalan keliling dunia hampir setiap tahun dilakoninya. Dari usaha softland yang dijalankan, ia sering mendapatkan bonus ibadah umroh sampai 5 orang. Saat ini Muhammad sudah berada di puncak. Kekuatan doa dan kerja keras telah mengubah hidup Muhammad. Jiwa optimis dalam diri Muhammad telah mengantarkannya ke puncak kejayaan. Kalau awalnya banyak anggota keluarga yang meragukan kemampuannya, sekarang dia tidak hanya mampu melunasi pinjaman bank, tapi juga menyulap rumah inik istrinya di Majalengka menjadi rumah yang lebih indah dari sebelumnya. Muhammad sudah bisa mengajak ibu dan istrinya ke Tanah Suci, Mekah dan Madinah pada tahun 2011. Dia sudah bisa menginjakkan kaki di Hagia Sophia, Istanbul, Turki, dan Burj Al Arab, hotel mewah bintang 7 di Dubai pada tahun 2013. Pada tahun 2019, dia bisa berkunjung ke Stadion San Siro, markas AC Milan dan Inter Milan, klub sepak bola Italia favoritnya. Pada tahun 2015, dia juga mengunjungi Stadion Camp Nou Barcelona, markas klub sepak bola FC Barcelona di Spanyol, yang juga klub favoritnya. Juga Stadion Allianz Area, markas klub sepak bola Bayer di Jerman pada tahun 2017. Pada tahun 2013, dia menapakkan kaki di Menara Eiffel dan The Louvre, Prancis tahun 2018. Dia juga bisa menikmati dan berjalan di Mount Titles di Swiss. Saat masih kanak-kanak, dia hanya bisa menikmati Bukit Kapur putih bak salju. Sekarang, dia bisa menikmati pemandangan gunung yang diselimuti salju abadi di Mount Titles, Swiss. Bukan hanya itu, dia juga mengunjungi Broken Chair di Jenewa tahun 2015. Praha atau ibu kota Republik Ceko pada tahun 2018, Kolosium di Italia pada tahun 2015, Menara Pisa Italia pada 2015, Istana Schönberg Austria pada tahun 2019, Duomo Katedral, Galleria Vittorio Emanuele di Milan pada November 2016, Cahaya Budapest di Hungaria pada tahun 2013, Kincir Angin Belanda pada tahun 2017, Museum Holocaust di Berlin pada tahun 2015, Ha Long Bay di Vietnam, Tiger Hill Cina, Wat Phra Kaew di Thailand, Yeongbuk Palace Korea Selatan, dan lain-lain. Sekilas tentang keluarga Muhammad Imron Tahir. Ayahnya bernama Thohir, ibunya bernama Mihani, saudaranya Hajah Nahriyah, Siti Aminah, Abdurrahman, Bastoni, Suhaimi, dan Nur Hasanah.
Istrinya bernama Pinia. Dia mempunyai 4 orang anak. 1 Eka Triana Rizky Wulandari, 2 Siti Naila Fauziah, 3 Naira Hanin Fahira, dan yang keempat adalah Almira Hanum. Almarhum Thohir, ayahanda Muhammad, selalu berpesan kepada semua anaknya untuk tidak lupa pada kampung halaman dan peduli kepada sesama. Pesan itu terus melekat di hati Muhammad. Dengan demikian, pria berusia 48 tahun itu berkomitmen membangun Bangkalan dimulai dari desa. Muhammad bertekad memajukan tanah kelahirannya. Pemuda desa diajak berjuang menggapai kesuksesan. Bahkan jika ada generasi muda dari desa Merombuh yang memiliki cita-cita tinggi, dia siap memberikan beasiswa. Niat Muhammad membangun Bangkalan dimulai dari desa benar-benar diseriusi. Berbagai tempat wisata di 24 negara dikunjungi, di antaranya Tiongkok, Perancis, Roma, Spanyol, dan Swiss. Saya singgahi tempat wisatanya untuk saya pelajari dan akan saya coba terapkan nanti di desa Merombuh, katanya. Meski dia sadar keinginannya tidak mudah, tapi dia yakin setiap usaha yang dijalani dengan sungguh-sungguh akan membuahkan hasil yang baik. Seperti pepatah Arab, manjadah wajadah, siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan berhasil. Itulah cerita inspiratif dari sosok Muhammad Imron Tahir. Bagi kalian yang mempunyai cerita inspiratif, bisa kalian kirim ke email saya nholifah656@gmail.com. Ada quotes cantik bagi cerita inspiratif yang akan diposting. Cukup sekian, sampai jumpa di cerita-cerita inspiratif berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.